Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Itu makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco ngape turu waca di mana-mana waca. Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya, akhirnya dipasang di ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Ya semuanya berpikir positif bae. Wah berarti sing di omah Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warungnya ono ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuatir iki ana daging celeng, tetep nulung. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nek ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetap bantu lah, tetap umpamanya terus dikei nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudzon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo dinggo ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan jenenge ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangkan grepe turu jen senengnya wow Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala tak khubuhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu, beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la ta'khuduhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk ya mboten nate. Akhirnya sewenang kita sewenang banget mbek pangeran dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabwa rabba wa bil islami dina. Al-Islamu sisi Islam Al-Quran dan Quran Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagian saya celana ketika kita anak kula yang mengucap kita fi kulli yaumin raditu billahi nabwa rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi kana rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah ya kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus ngantuk, nak mangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare dungani tenan juga boleh pas apa? Sare ribet nah. Tapi kita di pangeran sing la ta'khuduhu sinatu wala nama fil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu terus nikmat mau biro Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Ikifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kae ra di penjara Mas yo di rokok saler ngalor ngidul ambek nggo nasoihul ibad. Bariku kenalan ke grup wis rame donya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sepenting tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben ngono rame-rame apa donya. Wasitro lan ketutup sangka celok satrul uyub. Dalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar lho kara-karuan. Dalah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi. Alhamdulillah saling
Wal ghina lan semuge anin nas, termasuk nikmat itu orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunia yang dalam urusan dunia. Tapi urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nah, urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat, kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya tidak perlu sholat. Allah kan tidak butuh ibadah kita. Ngapain kita sholat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan. Mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita. Kita yang butuh Allah. Nah, mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh, bocah kok goblok ora karuan. Nah, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah, butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh wae. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah, Allah ora masalah wis nyediakno neraka. Ya, jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah, urusan akhirat gak ada butuh sanad ya. Wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya, mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun, terus ya selain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita, sampai cara nih bernafas kita wae eling Allah no fi kulli nafasin ama adada ni'amillahi wa ifdali fi kulli nafsin wa nafatin wiswa. Kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kalau anak kula cek cilik lah tak ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyo kowe mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nek ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng mbek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nek ape sare napa qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal khalasi. Terus-terusan itu wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Jadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge? Gelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang gelibakan kok kowe. Serepet. Santri ya. Apa mana nih? Sing rada Islami dul. Apa? Resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa ma taqallabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara ngomong lho, cara bahasa kasare gelibakan. Fi naumi ing dalem turu ingsun wa fi sinati lan ing dalem ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Jadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di sini itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nazuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang semadzab Syafi'i kayak kue wape turu ra iso gelibakan mari urung mangan. Akhirnya mau mangan sih, barang mangan warak rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Jadi misalnya ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan warak rokokan saler terus apa turu ngorok. Wah karim setan min hawalika kanan kiri setan Pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa badila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai'in falikal habbi wan nawa iku donga turu ora ngarapal donga aku yakin wis aku muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin. Ya dungane turu iku sing terkenal loh. Donga turu mek donga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya bismika. Mergo ana kiai kota, Bu, tahu doa ngaji
Enggak tahu Pak Ustaz dongane bismika Allahumma ya bismika. Loh Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji nah jare ora kiai. Donga turu mek ngaji ku padha. Aku dhisik wis kal. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha. Jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi. Serepet sing rame-rame itu dia urip apa wal afiatul lan afiat faul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-sai samu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin ya walladzina amanu asyaddu hubbalillah misale ora iso asyaddu ya sementing hubban ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge ya ana apa ana senenge yes, dengan kadar yang kelasem lah sampai iso lan makome para wali ya asyaddu banget seneng mau apa turun orang mau ayat kursi gak lego paham cukup mau ayat kursi beda tahli mengenai aku senang sing ngritik aku seneng ben rame itu ben seru sing ngritik ya muka-muka apal tahlil dari ngritik itu fair apa apal terus ngritik mana tahlil sing ngomong sholli Abdullah sholat ala satu meneng kabeh iku mana ada sing ngritik sing melok ora apal pokoke ujug-ujug muni oh filun susah iya deh kau mau sholli Abdullah sholati ala sati makhlukatika Nuri Huda saya mas Nuri Huda terus oh sing guri semua orang oh filun aduh sing ramen itu mak kiai apal profesi ini apal karena ning desa modelnya permanen bagian tahlil yo tahlil terus bagian donga yo jadi sehingga kiai donga kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap lo akeh lo kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah datang daerah kula ki ngalim bar kon mbet tahlil terus mau maca lelel wedok wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa hafal dhewe ra hafal urutane iku ra hafal itu kan butuh apa ya butuh keahlian gitu repot kok gini sing tahlil loro kapok ngene nah kula tetep hafal lebih singkat ae ngono sing luwih ahli to sing guri wis Sengguri kacau meneng, tahlil dening kiai iki sengguri sampai wah suwi iku. Mereka terkenal bah iku nak tahlil. Aduh, masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki. Sengguri sampai wah suwi. Aduh. Nah, gedungo dening Gus Waduh suwun wah cepet mesin Gus Waduh. Aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae yang timbang donga nguri sing nguri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dicing wis waduh apa sawe mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang cuma kalau suwun sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane liwat kalimat thayyibah karena itu cara coba nak wis kenal ya aja waca benda tahlil ape turu ya diwaca ning omah ya diwaca tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jambi-jambi ben ora nyoal blonjo waca dhewean ning kamar dinikmati kok waca ngarep bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim memang aku setan ala perkara tau enak we mulya barani minas setan dirojim ya nak maca kok banter-banter ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah minas setan dirojim bojomu ngamuk malah repot Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibn Adam ya anak Adam tafarruh tenanono sira ibadah tafarruh fokus farah fokus tafarruh fokus sira tapi mosok iki guna maknane fokus apa iki guna makna apa
tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebai ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge kowe atimu kebai eling aku mesti atimu sugih wa amlak lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezekine wis aku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya bna adam la taba aja ngedoh sira an lisange ingsun aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi mengandani kita kowe kok adoh kok aku wis sing parek aku mergo kaya nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebai ingsun kalbaka fakron kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir nah ini so sampai gue yo fikir hati, fikir dunia mergo adoh kok pengiran wong adoh kok pengiran di almla kalbaka fakron wa amla ulan ngebai ingsun yade ka ing tangan loro sira suhulan ing sibuk akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe mergo adoh saking pangeran ruang lan hati sobat Tabrani Imam Tabrani wal Hakimah falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qadaya sahaba wa tabi'in terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulullah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi, menurut saya kan gak mandi. Jadi kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak, sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa. Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jaba ketok sabar, ketok ramah, jebule nak nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Jenengan ku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitu lah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min inti anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone, konco-koncone bilang seperti itu, tapi tidak pendapat saya. Jadi gamane misalnya pulau di konco Zaid, dari konco-koncone nak utang ratau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi, tidak boleh jadi rawi hadis, nak utang era nyaur gitu. Tapi orang maksudnya ranyaur mampu, nah mampu alhamdulillah jadi wajib. Mengenai sampai nak kepengen diutang orang wajib bayar, dungo kere sak kere ini. Lu ini ijazah nih, ini ku dijamin langsung buatan apa? Wajib. Monggo nak kepengen jajal. Kopil tuh. Wah sembrono tenan guys. Monggo nak sing kepengen diutang buatan wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kere-kere nganti buatan wajib napa? Nyaur. Mengke nggih buatan wajib haji, buatan wajib zakat. Statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengen jajal. Nak kepengen jajal. Dia kalau terusakan ya. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiang tidak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi ya sudah dirawi hadis untuk kang bodoh nih. Nanti kalau ini kola Rasulullah, sing utangi ku, utangnya ra nyaur kok kola Rasulullah. Sing camah itu Kanjeng Nabi. Ya, orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik.
Ya, jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Saya atau orang kaya atau sing donatur itu duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bis sama'i qauman duna qaumin. Saya tidak bisa, ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Itu sejenengan ini misalnya so salam template teng kula 1 juta. Gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam template ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepeh bayar ngajine khusus Gus. Ojo nang wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane giyoblok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Ana Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik. Wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya Imam Bukhari akhirnya boten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat, memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid tak kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning kene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali nak cerita kula niku sakniki kuwadah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Jadi melayu neng masjid itu perkarane kudu ngising, neng omahe WC-ne elek neng masjid apik. Dulu bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu neng kene neng omah ana kipas angin neng kene ana kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ono wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sampai dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi bek niki, dahure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdamahu qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjak Rasulullah niku mau tiak qadami Rasulullah sing nate diinjak qadami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam peso kecil. Yazubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasa pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, niki ben mboten kesuwen niki Gus Sapang pun badhe nyanyi Gus. Apa nasid? Nasid itu terjemahannya nyanyi ku anak-anak. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi. Nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasid. Shalawatan iki. Nah Gus Sapang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Jadi nak bin Muhammad bin Yahya ya Amang ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Apang Gus nyanyi ngaji lagu. Insya Allah baru kayak tawaduk itu apa ya. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong. Nak mati itu sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase ini tiap tahun milih kula teng Jogja. Ibu pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula.
Niku bapak tindak tengken niku cuma dilulan niku. Tak pamit nong mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak recep kabundut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kabundut itu uang dititipkan ke Subak. Iki aku nak balik nak aku ora balik sebagi dulur-dulur. Terus beliau di pesawat ngendikan Gus Yasin, tenang Gus, aku tahlili. Ternyata di Mekah kabundut. Ini contoh-contoh kabundut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate bukan parah masalahnya. Mbok potong dari geger. Niku badhe kabundut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu nggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong dirangkas ning nggonku ya. Ketika beliau kabundut itu orang yang perjalanan 3 hari gak ada yang terlambat. Ditakoki, kenapa kamu gak terlambat? Saya sudah diundang 3 hari yang lalu. Dan itu tuku kafan terus badhe subuh sholat terus ya mbak cara Jawa agak selonjor terus adik diceluk ali ya bil kafni aku jupukna kafanku terus diambung terus beliau ngendikan ala ridho fil intiqal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alami jenengan Gusti, maksudnya kabundut. Ya terus kabundut. Jadi adik ora ribet tuku kafan, ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasannya itu elit. Ini buatan keramat nih sembrono nih. Lah Imam Bukhari ki ngoten badhe kabundut tuh wali-wali angkatan beliau itu dipeni. Desane piyambake jenenge Khortanka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho waca Khortanka, cek Khortanak, cek opo ngono lho. Sing maca penting aja waca demaan karena tulisannya kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Antaziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak ajak bareng? Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi di kabundut itu ditunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau waca tak waca Arabe. Engko nak boten paham gimana amin iki. Boten wis santai mawon sampean. Kalau niki mumpung dadi wong saleh mergo akan kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh kadang ora, nek ora saleh ya istighfar gampang, urusan mbek pangeran itu gampang. Ribet urusan mbek manusa. Wis yo sepuro iki kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget, ya apik manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis gofur kok manusa kok gofur kita ya ora lah wis biasa wae. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuh ali wis. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Ini kanca kula oleh ali al-Habsyi. Biboten enten perkembangan mulai mbek kula ya ora jelas sih. Oke kula waca ya. Akhbarona Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'in fa sallamtu alaihi faradda alayhi assalam fa qultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qal antadhiru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautu fa nadartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib ya. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah ya. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya itu idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun.
Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Yang Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah, kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban, kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama kemana cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah atau salib saja apa itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain begini, maksudnya makmum gimana ini kok begini.
Tapi sudahlah, Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus ya, yang di Semarang Jogja, mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah ya kan ya, lihat di TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan udah. Kan ujiannya dua, kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang itu selalu ujian ya. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya udah tahu. Ya sudah, ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, nggak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona. Lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek kan pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua, sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita, sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca, tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ada iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei Wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter naon.
Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan dia anak budu? Kan jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari kulu, apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak? Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Iya itu sebelumnya ada kata-kata kulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh wa iya karena stain. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya. Ya sudah dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi dikrem, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadlil ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Farad karangannya Syekh Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis, halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan, kayak orang sakit gigi lagi, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik, kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Gue pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua.
Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PD. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayu syai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan Iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? Pertama kali sholat. Dan sama lagi? Ya, kalau ngajarin anak-anak mau tidur juga selain tidur juga. Kok 5 kali dok? Berarti pas sholat fardu dok? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17. Tapi kalau makmum tuh sering separuh kan? Apalagi makmum taraweh. Ya kan? Makmum taraweh itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang taraweh loh Mas. Kalau taraweh jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas taraweh aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat, waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Nama rutin saja. Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafatkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafaz ini gunanya apa sih?
Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit, maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet meneh malah. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha apa di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, itu seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasa. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Ya, sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun nas-sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadha malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qaddu ilal yawma fasallim faqala abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimus suratul Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus, suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rono wong lanang kayak sampeyan. Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar, kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main, melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Nah, cara kula bagus itu. Yang penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram, tapi rasa daripada jadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabairomatun hauna anhu nukaffir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gede, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah, senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gede ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gede iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling catatane sing cilik. Lah iya toh, misalnya ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan, akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Beras sak karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kitalil khawarid, babu kitalil khawarid. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar, ngendikane Sayyidina Umar, wa kana yarahum syirara khalqillah. Dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran khawarid. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir, faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara.
Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa malam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangane, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu nggak efektif, nggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang nggak motong tangan, ya kita bilang biro-biro malingnya rati kasih Nobel. Nggih ngono tok. Tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kowe mau ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mulanya ada orang ini cerita tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As, makanya masjid tertua di Mesir ini masjid nopo Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kira Al-Qibti napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darani Egypt mana napa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umarnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda nuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan? Loh enggak tuh. Ya misalnya kados Ruhin yang tadi perintah haji deh nih, Gus sebetulnya Gusti nak bangsa kaji barang buat derek-derek. Uang melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora, ayo misalnya. Padahal itu kaji perintah pangeran, zakat perintah pangeran. Lalu kau raiso bantah pulau itu. Nak kaji kan manistato ilaihi sabila, lah zakat ora ono manistato ilaihi sabila. Mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.